atau dipahami dari skor-skor tersebut, gitu ya. Contoh, di sini saya sudah mempunyai kuesioner atau hasil kuesioner dari dua variabel, yaitu pengetahuan maupun perilaku, gitu ya. Nah, di sini kita mempunyai kategori untuk pengetahuan yang tinggi itu sudah dikategorikan atau range-nya itu untuk kategori tinggi itu 6 sampai 10. Sementara kategori rendah untuk pengetahuan itu skornya 0 sampai 5. Ini ya dari sini ya. Kemudian untuk perilaku itu untuk kategori baik skornya 16 sampai 30, kurang baik 1 sampai 15, itu range-nya. Oke, skornya dikatakan kurang baik ketika skor yang diperoleh 1 sampai dengan 15, berkisar antara itu. Kemudian baik itu skor yang diperoleh kisarannya 16 sampai 30. Oke. Contoh kita secara kasat mata kita bisa langsung lihat ya. Di sini yang yang kurang baik itu tidak ada, teman-teman. Yang kurang baik. Ya, yang baik ini semua masuk kategori baik ya, karena kan nilainya 16 sampai 30 ya. Ini semua masuk kategori baik. Misalnya ini ya, kita coba buat 1 atau 2 kategori kurang baik gitu ya, yang memenuhi kategori kurang baik. Misalnya ini kita turunkan supaya adalah kategori yang kurang baik gitu. Nah, 13 ya. Kemudian mana lagi? Ini lagi ya, contoh saja. Ini data aslinya, ini data yang kita ubah ya. Data aslinya ya seperti itu tadi ya. Contoh 15 gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita memiliki kategori pengetahuan maupun perilaku dengan skor-skor seperti ini, maka selanjutnya kita akan mentransformasinya ke dalam bentuk kategori skor-skor ini, teman-teman. Skor-skor ini, skor-skor total ini. Apakah misalnya 7 ini masuk di kategori tinggi atau rendah gitu ya. Tapi kan misalnya teman-teman punya data banyak gitu. Tidak mungkin kan dirubah satu-satu gitu. Pasti lakukan cara yang cepat gitu kan. Nah, setelah kita mempunyai data seperti ini, kemudian kita masuk ke dalam SPSS. Masuk ke variable view, teman-teman tulis pengetahuan. Kemudian tulis perilaku. Ini desimalnya kita nolkan. Kemudian kembali ke data view. Nah, ini kan sudah terbentuk nih nama variabelnya. Masuk ke Excel. Kemudian kita copy ini yang totalnya saja ya pada variabel pengetahuan. Copy, Ctrl C. Kemudian kita tempelkan di sini. Ctrl V. Oke, kemudian perilaku lagi. Kita ambil totalnya saja. Copy, masukkan perilakunya. Oke. Ini ya, ini kita buat rata tengah saja, align-nya. Center, ini center. Oke. Nah, setelah seperti ini, teman-teman, kita akan merubah. Kita kan belum tahu nih, 7 ini, meskipun secara kasat mata kan kita udah tahu, oh ya 7 ini masuknya di kategori tinggi pengetahuannya, gitu kan. Tapi kan, di sini belum ada nih, apakah tinggi, apakah ini, gitu kan. Tidak mungkin kita mau rubah satu, misalnya, oh ini pengetahuannya tinggi, kita gini. Oh, kemudian lagi, oh ini tinggi lagi. Kan tidak mungkin kita ngubah satu-satu gitu, teman-teman. Ini saya clear dulu. Tidak mungkin kita ngubah satu-satu gitu kan. Nah, ini saya berikan contoh yang sedikit saja ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan data yang ada pada penelitiannya masing-masing. Nah, setelah kita copy paste gini, kemudian kita masuk ke transform. Pilih ke record into different variables ya, untuk membedakan variabelnya. Kita masukkan pengetahuan. Kemudian kita tulis di sini nama variabel barunya cat pengetahuan atau variabel kategori pengetahuan. Kemudian klik change, kemudian klik old and new values. Nah, di sini kuncinya. Kita lihat kategori pengetahuan yang tinggi, kita masukkan yang tinggi dulu ya. Tinggi atau yang rendah dulu lah supaya berurutan 0 sampai 5. Rendah. Range-nya itu klik di range ini, kemudian klik di sini 0, kemudian stroke-nya itu 5, kemudian value-nya 1. Value-nya ini kodenya yang nanti akan kita ubah. Oke, 1 itu rendah ya. Kemudian lanjut lagi.
tinggi 6 sampai 10. 6 sampai 10. Ini value-nya 2. Untuk kodenya 2. Berarti kode 2 itu sama dengan kategori tinggi. Kode 1 kategori rendah. Kita klik add. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah mempunyai nama variabel barunya cut pengetahuan. Nah, ini tadi value-nya, ini yang kita codingkan dia ya, yang kita memberikan kode tadi ya. Kita berikan kode tadi 1 dan 2 gitu ya. 1 itu untuk rendah, 2 itu untuk tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk pada variabel view. Ini desimalnya kita nolkan saja. Pada variabel cut pengetahuan atau kategori pengetahuan, kita klik pada kotak value sini, non ini ya, kita tulis value-nya 1, labelnya apa tadi? 1 tadi kita berikan kan kategorinya rendah. Ya, value 1, 2 itu kategorinya tinggi kan? Nah, kita add. Kan 6 sampai 10 tadi, di value-nya 2 gitu ya, add. Kemudian klik OK. Data view. Nah, ini kan belum berubah nih teman-teman. 1 masih angka kan? Sementara di sini kita sudah rubah. Kita masuk di menu view, centang pada value labels. Oke, seperti ini. Ini kita tengahkan. Nah, seperti ini. Oh, ternyata kategori pengetahuan dengan skor 7 itu masuk kategori tinggi. Kemudian 5 masuk kategori rendah, ya kan? 5, ya 0 sampai 5 kategori rendah. Gitu ya. Kemudian rendah lagi 4, tinggi 7, rendah 4, 6 tinggi gitu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk transform pada variabel perilaku. Kita lihat perilakunya baik dan kurang baik 1 sampai 15, 16 sampai 30. Ini kode 1, ini kode 2. Oke ya, kita masuk kembali ke SPSS, kita klik transform, record into different variables. Ini kita keluarkan, kita masukkan perilaku. Kita tulis di sini cut perilaku. Klik change. Kemudian klik Alt and New Values. Ini kita remove saja. Kemudian range-nya berapa tadi teman-teman? Kita lihat. Kurang baik kita mulai dari sini ya. 1 sampai 15. 1 sampai 15 itu kodenya 1. Add. Kemudian 16 sampai 30 itu kodenya 2. Nah, 1 ini untuk perilaku tidak kurang baik. Kemudian yang 16 sampai 30 itu perilaku yang baik gitu ya. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya ini kan kita sudah dapat nih kategori perilaku. Oke, kita nolkan. Nah, ini kan masih kita masuk ke values. Kode 1 tadi itu kurang baik. Terus yang kedua itu kategori baik. Klik OK. Selanjutnya kita senterkan, kita taruh di tengah. Ini kan. Nah, misalkan tadi teman-teman kan kalau masih dalam bentuk angka, berarti centang walaupun sudah dirubah di sini ya, tapi masih dalam bentuk angka gini, teman-teman rubah di sini. View, centang pada value labels. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah jadi ya. Jadi yang skor 22 ini kategori baik. Kita lihat yang tidak baik atau kurang baik. 1 sampai 15. Sesuai ya, 1 sampai 15. Kurang baik. Kemudian ini kurang baik juga gitu. Jadi misalnya teman-teman nanti mau ubah menggunakan Superman rank. Correlate, bivariate, masukkan ini pengetahuan perilaku. Superman rank, oke. Udah seperti ini teman-teman. Oh, ternyata tidak ada hubungan antara pengetahuan dan perilaku berdasarkan skor ini gitu ya. Misalnya lagi teman-teman mau ubah pakai chi-square ya silakan. Sesuaikan dengan uji analisisnya masing-masing. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya teman-teman punya 3 kategori ya disesuaikan 3 kategori. 4 kategori ya disesuaikan 4 kategori. Untuk menghitung interval ini, skor ini ya, range-range ini nanti ada di video saya sebelumnya. Nanti bisa teman-teman buka, oke? Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.